Jessie mendelik begitu mendengar Daryl mengatakan nama Arion. Kekasihnya itu sudah menghilang tanpa jejak, tak bisa dihubungi, juga tidak ada kabar. Tidak hanya nomor telepon yang diblokir, tapi juga semua media sosial. Jessie anggap hubungan mereka sudah berakhir, walau tidak ada kejelasan tentang berakhirnya hubungan ini. Lagi pula, sudah ada Daryl yang jelas mengejarnya untuk diajak menikah. Tidak seburuk pikirannya di awal, karena yang Jessie pikir Daryl akan susah diatur. Rupanya cukup mudah mengatur pemuda ini, karena dasarnya memang sudah jatuh cinta pada Jessie. Apapun akan ia lakukan untuk Jessie. Dan itu semakin memudahkan perempuan ini untuk mengaturnya. Sama halnya seperti mengatur Arion yang memang penurut. Aku gak pernah nyamain kamu dengan Arion, lagian dia cuma sopir. Memang tugas dia begitu, terang Jessie. Daryl tersenyum kecut mendengar kata-kata dari Jessie. Yakin cuma sopir? Jessie mengangguk. Sopir yang sekaligus pacar kamu kan? Daryl memberi tekanan pada ucapannya. Seketika itu wajah Jessie tampak menegang. Kaget juga dengan perkataan Daryl barusan. Pacar? Maksud kamu apa? Tanya Jessie dengan gugup. Satu sudut bibir Daryl terangkat. Tangannya mengepal dengan kuat. Kamu kira aku bodoh? Tidak tahu hubungan kalian? Kamu pikir aku diam karena aku tidak tahu? Mata Jessie membulat. Dengan susah ia menelan salivanya. Tak bisa juga berkata apa. Sungguh selama ini ia pikir sudah cukup pandai menutupi hubungannya dengan Arion. Aku membiarkan dia di dekat kamu. Aku tidak mau capek-capek mengusir dia dengan tanganku yang bersih ini. Biar perlahan dia pergi sendiri. Sambil terus aku panas-panasi dengan kemesraan denganmu di depan dia. Untungnya sekarang dia tahu diri. Setelah aku sabar selama setahun ini. Lanjut Daryl. Jessie makin terbelalak dengan kenyataan sebenarnya. Sungguh kali ini bukan Jessie yang menipu Daryl, tapi dirinya lah yang tertipu. Daryl lantas menggenggam dengan erat pergelangan tangan Jessie, sampai Jessie meringis kesakitan dengan tekanan dari tangan Daryl. Aku bisa sabar karena aku cinta sama kamu. Harusnya kamu bisa memberi feedback yang setimpal untukku, tapi kamu malah menjadikanku seperti pengganti Arion, yang biasa kamu perintah sesuka hati kamu. Ingat ya, aku bukan robot, aku bukan Arion. Dan kamu tidak bisa semena-mena sesuka hati kamu memerintah aku. Kalau kamu masih mau aku membantu proyek besar orang tuamu, tegas Daryl dengan serius. Bibir Jessie keluh. Hatinya bergemuruh mendengar kata-kata Daryl. Sejurus kemudian Daryl melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Jessie, lalu beranjak hendak pergi. Beb, kamu mau kemana? Jessie menahan kepergian Daryl dengan menarik lengan pemuda itu. Aku mau pulang, jawab Daryl ketus. Aku ikut, rengek Jessie. Daryl tak menjawab, ia hanya melepas jerat tangan Jessie dari lengannya, lalu berjalan lurus. Jessie mengekor dengan terburu-buru di belakangnya. Sampai di mobil, Daryl pun tak mau membukakan pintu untuk Jessie. Ia sudah masuk duluan ke dalam mobil, tanpa kata apa-apa. Jessie cemberut di luar mobil, menunggu Daryl berinisiatif membukakan pintu untuknya, tapi tak kunjung juga dilakukan oleh pemuda itu. Kaca jendela mobil perlahan terbuka, tampak wajah Daryl yang garang dari dalam mobil. Mau naik atau aku tinggal? Ketusnya. Jessie mendesis, dengan kesal ia lalu membuka pintu mobil sendiri, dan lalu segera masuk ke dalam. Dalam perjalanan pulang, Daryl sama sekali tak bersuara. Suasana di dalam mobil sungguh membuat Jessie ketar-ketir, antara takut dan kesal. Kesal karena baru kali ini dia diperlakukan begitu oleh laki-laki.
Selama 3 tahun, Aryan selalu setia, sabar, dan tak pernah berkata kasar padanya. Dan baru kali ini juga ia ditinggal seperti tadi oleh Daryl. Jadi benar Daryl tak penurut seperti Aryan, pikir Jessie. Kalau kamu masih mau melanjutkan hubungan kita sampai pernikahan, pastikan kalau hubungan kamu dengan Aryan sudah selesai. Aku gak mau ada orang lain di hubungan kita, ucap Daryl. Matanya menatap lurus ke jalan sambil menyetir. Jessie melirik sekilas ke arah Daryl, kemudian menunduk. Iya, sebelum aku putusin Aryan, dianya sudah pergi duluan. Makanya aku mau lanjut ke kamu selain karena kamu ikan kakap yang bisa menunjang masa depan bisnisku dan bisnis keluargaku, gerutu Jessie dalam hati. Oke, pastikan juga kalau kamu gak punya orang lain di belakang hubungan kita, celetuk Jessie tiba-tiba. Daryl spontan kaget dengan ucapan Jessie. Ia terbatuk-batuk dibuatnya. Uhu, Daryl melirik sekilas dengan ujung matanya ke arah Jessie. Aku gak pernah punya pikiran buat cari perempuan simpanan, sanggah Daryl langsung yang pastinya berbohong. Mana tahu, jawab Jessie singkat. Sudah dekat dengan Jessie hampir 2 minggu. Cukup membuat Daryl paham bagaimana aslinya perempuan itu. Kini Daryl tak mau diperintah layaknya pembantu bagi Jessie lagi. Bukannya Jessie semakin menunjukkan sikap baik, yang ada malah semakin menjadi-jadi. Aku mau undangan yang elegan, Beb. Bila perlu nanti langsung kita kasih souvenir mahal. Di dalam undangan itu, kata Jessie. Matanya sibuk melihat katalog contoh undangan dan berbagai contoh souvenir mewah yang disediakan oleh wedding organizer. Daryl tampak cuek, urusan memilih begini ia sudah paham bagaimana ujungnya. Pasti Jessie akan bingung lagi dengan berbagai pilihan yang lucu menurutnya. Terserah kamu aja, jawab Daryl cuek. Jessie langsung mengalihkan atensinya pada Daryl. Kamu niat nikah gak sih? Selalu aja ngomongnya terserah aku. Memangnya yang nikah cuma aku. Kalau aku pilih pun kamu gak akan mau terima masukan dariku. Jadi terserah sesuai kemauan kamu aja. Jessie geram. Daryl semakin hari semakin tak sejalan dengan dirinya. Kamu tuh egois, umpat Jessie. Apa? Egois, lagi Jessie menekankan suaranya. Gak kebalik, bukannya kamu yang egois. Anak manja yang segala kemauannya harus dituruti. Jessie bergeming begitu mendengar kata-kata Daryl yang singkat tapi menusuk hatinya itu. Tak sadar pandangannya semakin kabur akibat air mata yang mulai menggenang di matanya. Apa nanti kalau kita jadi menikah, kata-kata itu akan selalu keluar dari mulut kamu? Tanya Jessie sedikit menunduk. Daryl menggedikkan baunya. Tergantung gimana sikap kamu nantinya, jawabnya cuek. Air mata Jessie berhasil jatuh di pipinya. Beberapa hari ini ia berusaha agar tak membuat perasaan Daryl kesal padanya. Tapi apapun yang ia perbuat dan katakan, selalu membuat Daryl semakin ketus dan cuek. Jessie pun semakin tidak nyaman. Sungguh berbeda rasanya perlakuan Daryl, daripada Aryan yang bahkan bertahan selama 3 tahun dengannya. Kalau memang menikah denganku itu bagimu berat, kita bisa berhenti sekarang, ucap Jessie lirih. Aku gak bisa hidup dengan orang yang gak bisa menerima aku. Daryl bukan kasihan, yang ada ia malah memandang curiga pada Jessie. Jadi kamu mau cari laki-laki yang bisa nerima kamu apa adanya. Laki-laki yang bisa nerima diri kamu yang super repot dan ribet ini. Maksud kamu cuma Aryan yang bisa nerima kamu kan? Daryl seketika memegang kedua lengan Jessie dengan kuat. Membuat Jessie ketakutan. Dan air matanya semakin deras menetes. Kamu bilang minta waktu 2 minggu untuk kita lebih dekat kan? Sekarang sudah hampir 2 minggu. Pilihan ada di kamu. Kalau mau menikah denganku, setidaknya kamu juga harus bisa terima aku yang seperti ini. Aku tidak bisa setiap hari menghadapi kamu yang ribet dan bertingkah semaumu itu, tegas Daryl.